Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Faradita Cahyani, Anissa Asuka, dan Jidan Ramadan. Yang pertama, ada manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah kegiatan mengelola secara optimal penggunaan sumber daya dalam proses transformasi menjadi produk barang atau jasa. Lalu ada ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama ada sistem perencanaan produksi, yang kedua sistem pengendali produksi, yang ketiga sistem informasi produksi. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen produksi. Perencanaan produksi bertujuan agar dilakukannya persiapan yang sistematis bagi produksi yang akan dijalankan, keputusan yang harus dihadapi dalam perencanaan produksi. Lalu juga bertujuan mencapai hasil yang maksimal demi biaya seoptimal mungkin. Yang terakhir, bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan menjadi masyarakat yang maksimal. Selanjutnya, ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan mekanis, yaitu menjadikan individu manusia sebagai mesin produksi yang dapat menghasilkan produk berdaya jual materi. Namun pendekatan ini tidak dianggap sebagai manusia karena menganggap manusia itu seperti mesin. Yang kedua ada pendekatan paternalisme. Pendekatan ini merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung karyawan. Yang terakhir ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini tetap mempertimbangkan sosial terhadap pekerja dan karyawan, sehingga hak-hak individu dalam perusahaan juga harus dipertimbangkan. Baik, lalu yang kedua, B, manajemen sumber daya manusia tentang proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada human resource planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua ada personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya recruitment, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada personal maintenance, memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat ada personal development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Lalu yang kelima ada personal utilization, yang memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Selanjutnya, lalu ada fungsi manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi manajemen produksi. Yang pertama, fungsi perencanaan produk, lalu ada fungsi perencanaan proses, lalu ada fungsi persediaan, lalu ada fungsi pengawasan, lalu ada fungsi pengawasan mutu, yang keenam ada fungsi pengawasan biaya, serta yang ketujuh ada fungsi pengangkutan.
Untuk yang ke B, ada fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada staffing atau employment, yang kedua ada performance evaluation, lalu yang ketiga ada compensation, yang keempat ada training dan development, yang kelima employee relation dan personal research, lalu yang ketujuh safety and health. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang dimana pengertian struktur organisasi ini merupakan sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan itu. Yang dimana setiap individu dan sumber daya manusia pada lingkup perusahaan khususnya, kemudian memiliki posisi dan fungsinya juga fungsinya masing-masing. Selanjutnya itu, dari fungsi struktur itu ada 4. Yang pertama itu memberikan kejelasan tanggung jawab. Dengan adanya fungsi struktur, agar kita memberikan kejelasan dan juga tanggung jawab bagi para individu dari perusahaan. Selanjutnya itu ada menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan perusahaan. Yang ketiga kita dapat menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing dari hierarki tersebut. Dan terakhir itu adanya memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Ya, seperti yang pertama itu adanya memberi kejelasan dan juga dari tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, merupakan contoh sederhana dari struktur organisasi suatu perusahaan, di mana di sini bisa kita lihat, di sini ada pemilik, sampingnya ada bagian pemasaran, bawahnya juga ada bagian keuangan, dan juga bagian produksi, lalu bawahnya diisi oleh para karyawan. Oke, baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini seperti yang telah dijelaskan di atas, yang dari manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan juga mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, yang dimana sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Baik dalam manajemen produksi maupun manajemen sumber daya manusia. Sementara dari struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Yang dimana salah satu cara yang paling populer untuk mengelompokkan kegiatan dalam berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dijalankan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ini mantap kali lah.